Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsaluddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi image editing dengan MATLAB. Adapun video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pengolahan citra digital di kampus saya. Baik, langsung saja kita ke materi. Sebelum kita menjelaskan, ada beberapa bahan yang harus kita persiapkan. Yang pertama yaitu aplikasi MATLAB. Kedua, nanti kita di dalam aplikasi MATLAB kita akan membuat sebuah tampilan GUI untuk aplikasi kita. Dan yang ketiga yaitu bahan kita itu tentunya gambar. Teman-teman bebas menggunakan gambar apa saja. Pada kali ini saya menggunakan gambar burung.jpg berukuran 640 x 426 pixel. Untuk membuat tampilan GUI, teman-teman bisa buka MATLAB-nya. Lalu ketikkan di sininya guide. Pada komen teman-teman ketikkan guide. Akan membuka sebuah Windows baru. Di sini teman-teman bisa mendesain tampilan teman-teman. Tetapi pada kali ini saya udah mempunyai desainnya. Berikut desainnya itu seperti ini. Saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada akses 1. Ini tuh berfungsi untuk sebagai Windows untuk menampilkan gambar asli kita, dan di sini adalah akses 2 untuk menampilkan gambar setelah terkena efek kita yang kita pilih. Misalnya gambar burung tadi kita kasih efek grayscale, nanti dia akan kasih efek grayscale, nanti dia akan berubah tampilannya pada akses 2. Baik, langsung saja kita. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang Open Image. Open Image ini adalah fungsi untuk membuka sebuah image yang akan dijadikan sebuah objek. Di sini kita tinggal menekan tombol Open Image, lalu nanti akan membuka, lalu kita akan pilih gambarnya dan nanti akan tampil pada akses 1. Langsung saja praktekkan. Baik, berikut tampilan aplikasinya. Ini kita akan coba buka image. Sini Open Image. Di sini kita pilih burung.jpg. Ketika kita klik open, maka dia akan tampil pada akses 1. Berikut adalah kode untuk membuka image. Di sini kita itu menyiapkan dulu file apa saja sih, tipe apa saja yang bisa kita buka gitu. Setelah itu kita akan meng-show gitu data 1 gitu. Terus data 1 read file namepad sama namefile. Jadi namepad itu padnya tuh di mana lokasi image-nya dan apa nama image-nya gitu. Nanti disimpan dalam handles data 1 sehingga kita nanti dapat memanggil kembali data ini tuh dengan handles.data 1, dan kita akan tampilkan handles data satunya pada handles access 1. Lalu fungsi kedua yaitu grayscale. Grayscale ini berfungsi untuk mengubah citra ke grayscale atau abu-abu. Kita langsung praktikkan saja. Di sini kita tinggal tekan saja tombol grayscale, maka nanti hasilnya akan tampil pada akses 2. Nah, di sini udah tampil ya teman-teman, gambarnya berubah menjadi abu-abu atau hitam putih. Grayscale ini yaitu pertama kita siapkan sebuah variabel. Di sini saya simpan menggunakan image 1 dan menyimpan sebuah handles data 1 atau data yang tadi kita pilih gitu. Setelah itu saya membuat variabel gray. Di sini membuat sebuah function rgb gray. Kita pilih image 1 ini tuh mengconvert si image-nya itu menjadi
grayscale. Pilih image 1, ini tuh mengconvert si image-nya itu menjadi grayscale. Setelah itu kita aktifkan access-nya, access 2, lalu kita panggil atau kita tampilkan pada access 2 ini yaitu gray, yaitu gambar yang sudah kita grayscale. Yang selanjutnya yaitu biner. Biner ini berfungsi untuk mengubah citra binernya gitu, banyak binernya. Sehingga kita coba praktekkan. Gambar ini kita bisa klik binernya sehingga dia akan berubah. Semakin banyak binernya nanti dia gambarnya putihnya semakin jelas. Baik, untuk kodenya sendiri yaitu kita di sini saya menggunakan sebuah variabel gray yang mengambil handles data 1, lalu ada sebuah value get handles slider biner, karena kita tadi menggunakan slider. Di sini tuh value itu untuk mendapatkan value dari slider biner yang tadi, misalnya slidernya ada 4 di posisi 40 atau di posisi 50 gitu. Lalu press ini untuk hasilnya kita tinggal panggil menggunakan fungsi mComplement, lalu kita panggil em to variable gray, kita panggil value-nya dan kita tampilkan lagi pada access 2. Ada fungsi keempat yaitu brightness. Nah, pada fungsi brightness ini kita akan mengatur tingkat kecerahan citra pada citra. Nah, di sini kita bisa pilih saja brightness dari teman-teman mau berapa gitu. Di sini semakin tinggi berapa gitu. Di sini semakin tinggi maka kan semakin cerah. Nah, saya lihat ya teman-teman, semakin tinggi semakin cerah, semakin putih. Saya akan jelaskan untuk kode programnya. Untuk brightness sendiri, yang pertama saya membuat sebuah variabel image approach dan saya menyimpan data image aslinya. Lalu saya juga mengambil sebuah value dari handles tadi, slide brightness, slide yang kita gunakan untuk menambah atau mengurangi kecerahan tadi. Misalnya value-nya ada 50 atau 100 atau berapa. Lalu di sini saya membuat TLS atau untuk sebagai hasil gitu lah, variabel untuk menyimpan hasil. Sini saya jumlahkan image approach dengan value, misalnya image-nya itu ditambah 20 atau 50 kecerahannya seperti itu. Lalu kita siapkan lagi access 2 dan kita tampilkan hasil dari brightness yang tadi gitu. Untuk selanjutnya yaitu fungsi rotasi 90 derajat di situ. Di sini kita akan coba memutar citra sebesar 90 derajat. Nah, di sini kita tinggal tekan saja tombol rotation 90 degrees, maka nanti akan berputar otomatis 90 derajat gambar kita. Adapun untuk kode programnya, yaitu pertama saya membuat sebuah variabel j, dengan itunya kita panggil fungsi imRotate, dimana kita rotasi apa sih yang mau dirotasinya. Di sini kita akan merotasi data 1 sebesar 90 derajat dan kita siapkan handle access 2 dan besar 90 derajat dan kita siapkan handle access 2 dan kita tampilkan handles datanya itu dengan J gitu, dan kita coba show J ini. Selanjutnya kita akan rotation 180 derajat. Sini saya kembalikan dulu ke semula. Oke, pada rotation 180 derajat ini kita akan memutar image sebesar 180 derajat. Jadi sebelumnya sama ya seperti ini, kita klik tombol rotation 180 derajat maka
image akan berputar sebesar 180 derajat seperti ini. Baik, untuk kodenya sendiri sini kita sama ya, saya membuat sebuah variabel bernama J dengan fungsi imRotate. Lalu apa sih yang mau dirotasinya di sini adalah data bar atau handles data 1. Lalu kita putar sebesar 180 derajat. Kita siapkan handles axis 2 dan di sini handles data 1 kita inisialisasi dengan J, jadi dia bisa berputar terus gitu. Ketika diklik dia akan melanjutkan lagi. Nah, setelah itu kita coba tampilkan J hasilnya. Setelah itu kita tampilkan pada axis 2. Yang ketujuh yaitu fungsi flip horizontal. Nah, fungsi flip horizontal ini berfungsi untuk membalik citra secara horizontal. Ini ya, kita langsung saja ke contoh. Ini saya kembalikan dulu ke semula. Jadi kita coba klik tombol flip horizontal. Nah, setelah itu kita akan berbalik dari asalnya di kanan ke kiri. Adapun kode dari flip horizontal seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, saya membuat sebuah variabel dengan nama fh atau flip horizontal. Setelah itu kita panggil sebuah fungsi flip. Apa sih yang mau, terus di dalamnya akan ada dua buah parameter. Yang pertama itu kita apa yang mau di flip atau yang mau dibaliknya, yaitu data 1 dan poin 2 untuk horizontal. Lalu kita access, kita panggil lagi access 2 dan kita handles data 1 fh. Lalu ini itu untuk menginisialisasi kembali bahwa yang sudah fh yang di sini itu dijadikan handles data 1. Setelah itu kita tampilkan fh-nya, fh atau hasil dari flip horizontal yang tadi telah kita buat. Baik, setelah itu fungsi selanjutnya ke-8 yaitu flip vertikal. Nah, sebaliknya daripada ya seperti flip horizontal, namun pada flip vertikal ini beda, untuk arahnya itu secara vertikal atau berfungsi untuk membalik citra secara vertikal. Langsung saja ke contoh. Di sini kita kembalikan lagi gambarnya. Untuk kita tinggal di sini tinggal klik flip vertikal, maka gambarnya akan berbalik secara vertikal. Oke, ini ya teman-teman. Adapun untuk kodenya vertikal, yang pertama saat di sini saya membuat sebuah variabel bernama fv atau flip vertikal. Lalu di sini saya buat sebuah fv atau flip vertikal. Lalu di sini saya buat sebuah function flip, panggil sebuah function flip dengan dua parameter, yaitu handles data 1 dan parameter satunya lagi ada angka 1 untuk flip vertikal. Kalau untuk horizontal tadi 2, untuk vertikal 1. Lalu kita panggil lagi handles data axis 2. Itu setelah itu kita inisialisasi handles data satunya itu fp gitu, biar dia bisa next terus, lanjut terus untuk kalau misalnya itunya. Setelah itu kita imShow atau tampilkan si fp-nya. Baik, fungsi selanjutnya yaitu smooth average. Nah, apa sih smooth average ini? Itu berfungsi untuk menekan gangguan atau noise pada citra. Kita langsung saja. Ini kita kembalikan dulu seperti semula. Baik, di sini kita akan klik saya pindah dulu. Sini kita akan klik smooth average. Nanti gambarnya akan noise yang ada seperti ini ya teman-teman. Adapun kodenya itu ini ya. Pertama-tama kita buat dulu Windows width-nya. Kita bikin sebuah kernel once width, kita ambil dari width ini. Setelah itu kita bagi juga, dibagi width, lalu kita pangkatkan 2.
Lalu kita buat blur image, kita panggil sebuah function filter dan masukkan parameternya yaitu data atau objek yang mau di filter, lalu kernel, dan kita panggil sebuah metodenya yaitu symmetric. Di sini kita persiapkan handles access 2 dan kita tampilkan blurry image ini ke access 2. Selanjutnya yaitu fungsi noise Gaussian. Nah, noise Gaussian ini berfungsi untuk membuat noise dengan metode noise Gaussian. Nah, kita langsung saja ke contoh. Nah, untuk noise Gaussian kita tinggal klik saja tombol di sini ada noise Gaussian. Setelah kita klik, nanti dia akan ada noise gangguan atau ya bercak kayak gitu. Nah, adapun kodenya itu seperti ini. Pertama, ketika tombolnya itu ditekan, itu saya akan membuat sebuah variabel J sini yang di dalamnya itu kita panggil sebuah fungsi iNoise yang punya beberapa parameter. Yang pertama itu apa yang mau bahannya atau data apa yang mau kita kasih noise, lalu metode noise-nya mau apa, lalu besarnya gitu. Di sini kita menggunakan Gaussian 0,02, lalu kita siapkan handle access 2 dan kita tampilkan J tadi ya, noise tadi, hasil dari noise tadi dengan Gaussian di dalam access 2. Baik, untuk fungsi selanjutnya yaitu noise salt and pepper. Nah, ini hampir sama kayak yang tadi, sama-sama membuat noise, tapi bedanya itu di sini menggunakan metode noise salt and pepper. Sini kita tinggal klik saja noise salt and pepper. Nah, nanti dia akan berubah kayak gini. Untuk noise salt and pepper sendiri kodenya hampir sama seperti Gaussian, kita cuman membedakan metode apa gitu. Karena di sini kita menggunakan salt and pepper, di sini pada metodenya kita tulis saja salt and pepper. Lalu setelah itu kita tampilkan pada access 2. Dan metode fungsi selanjutnya yaitu noise speckle. Fungsi untuk sama ya, membuat noise dengan metode, tapi membedakannya itu di sini kita menggunakan noise speckle, itu metode noise speckle. Kita lihat perbedaannya. Kita klik noise speckle, dia akan berubah seperti ini. Pun kodenya noise speckle pertama, ketika tombolnya diklik gitu ya, callback ini untuk ketika diklik kita akan siapkan sebuah variabel bernama J misalnya di sini, lalu memanggil sebuah function iNoise, lalu kita panggil apa yang mau di noise-nya, di sini handles data 1, lalu metodenya karena kita di sini menggunakan speckle, kita tulisnya speckle lalu besar dari noise-nya. Setelah itu kita siapkan access. Setelah itu kita siapkan access, di sini kita panggil access 2 dan kita tampilkan hasil noise tadi ke access 2 dengan amSound J. Akhirnya menampilkan image hasil dari noise ini ke access 2. Baik, untuk selanjutnya ada noise poison. Sama seperti tadi, tapi di sini metodenya yang berbeda gitu. Dan di sini menggunakan metode noise poison. Untuk perbedaannya, kita tinggal klik saja tombol noise poison. Kita klik, dia akan berubah noise-nya gitu, jadi seperti ini. Teksturnya beda gangguan. Namun kodenya hampir sama seperti noise yang sebelumnya. Yang membedakan di sini itu yaitu kita pada iNoise kita cukup memasukkan 2 parameter saja. Yang pertama, apa yang mau dikasih
filter noise ini, dan yang kedua adalah metodenya. Di sini kita gunakan Poisson. Setelah itu kita siapkan axis, handle axis 2, setelah itu kita tampilkan gambar J itu ke axis 2 gitu. Yang ke-14 yaitu preview. Nah, fungsi ini berfungsi untuk mendeteksi garis tepi pada citra dengan filter gradient. Kita lihat aja langsung perbedaannya. Nah, ketika kita klik tombol preview, maka nanti objek ini akan mendeteksi garis tepi dari objek atau dari gambarnya. Nah, sini udah berubah ya teman-teman. Untuk garis tepinya di sini ada garis tepi berwarna putih. Itu menandakan garis putih dari gambar burung ini. Adapun untuk kodenya, sini itu kita punya sebuah input image. Oke, handles data kita buat RGB dulu dengan memasukkan handles data 1. Setelah itu kita input image-nya kita buat double input image, yaitu kita filter image dengan zero size. Itu kita buat sebuah perulangan, dan setelah hasilnya selesai, ambil itu output image, itu kita tampilkan ke axis 2. Yang ke-15 itu kita punya fungsi Laplacian. Nah, fungsi ini adalah ini untuk berfungsi sebagai mendeteksi garis tepi sama ya. Tapi bedanya pada ini tuh menggunakan filter Laplacian. Pun contohnya seperti ini. Ketika kita klik Laplacian, maka dia akan berubah seperti ini. Ini akan mendeteksi garis tepi dari menggunakan metode Laplacian. Kodenya sendiri, kodenya sini kita punya image 1 untuk menyimpan data awal atau image data 1 kita, atau gambar burung yang aslinya. Lalu kita punya gray image. Di sini kita buat dulu RGB gray, buat si gambarnya itu menjadi grayscale gitu. Setelah itu kita buat sebuah Laplacian kernel, dan kita Laplacian image-nya kita panggil metode imFilter, dan kita double gray image, dan kita masukkan di parameter keduanya yaitu kernel kita. Setelah itu kita panggil juga metode axis untuk menyiapkan handle axis 2, lalu kita tampilkan Laplacian image ini ke axis 2 seperti itu. Fungsi ke-16 yaitu invert. Nah, fungsi invert ini berfungsi untuk membuat efek negatif pada citra. Seperti ini. Nah, kita langsung saja ke praktik. Ketika kita klik tombol invert, maka dia akan berubah menjadi gambar yang negatif. Jadi pun fungsinya yaitu kodenya itu kita pertama itu di sini ketika tombol importnya itu tadi diklik, kita akan membuat sebuah variabel i, lalu kita memanggil sebuah function imComplement yang kita masukkan parameternya itu berupa apa yang data awalnya yang mau kita complement. Setelah itu kita siapkan access 2 sini dengan handle.access 2. Setelah itu kita tampilkan variabel i ini adalah hasil komplement dari data awal gitu. Baik, mungkin penjelasan dari aplikasi image editing menggunakan MATLAB dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.